mungkin saya gelisah di dalam kehidupan saya sempat minum. Akhirnya saya pernah mabuk. Saya mengikuti kegiatan-kegiatan secara dunia itu, memang saya sempat mengikuti kegiatan yang membuat saya jadi mabuk. Aku tetap kuat di tengah badai. Yang geng yang dikasih oleh Tuhan, dengarkan ini. Kadang-kadang kita merasa capek bukan karena kita sedang menghadapi dunia, tetapi karena kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri. Healing itu nggak jauh di luar sana. Healing ada di sini, di momen kamu berhenti dan merasa. Ambil 30 menit golden momentmu dan recharge jiwa. Kadang, yang paling berisik itu bukan dunia, tapi isi kepala. Aku bisa duduk di kelas, guru lagi jelasin, teman-teman ketawa, tapi pikiranku lagi di tempat lain. Aku cukup pinter, Maya. Nilai aku jelek, masa depan gimana? Teman-teman kelihatannya lebih berhasil. Dan anehnya, aku nggak pernah ngomong ini ke siapa-siapa. Di luar, aku ketawa. Di dalam, aku lagi lomba lari sama pikiranku sendiri. Kadang overthinking itu datang dari hal kecil. Cuma chat. Dia balas singkat. Oh, udah. Satu kata. Dan otakku langsung kerja lembur. Apa dia marah ya? Aku salah ngomong kayaknya. Jangan-jangan dia bosan sama aku. Atau apa dia lagi dekat sama orang lain? Padahal bisa jadi dia cuma lagi makan aja. Tapi ya gitu, overthinking itu nggak butuh fakta. Dia cukup butuh ruang di kepala. Kadang aku capek. Capek bukan karena aktivitas, tapi karena mikir terus. Tentang masa depan, tentang hubungan, tentang diri sendiri. Kalau aku nggak jadi siapa-siapa gimana? Kalau aku gagal? Kalau aku nggak pernah cukup buat orang lain. Dan yang paling berat, kalau aku sebenarnya nggak tahu aku ini siapa. Crying out in the quiet, with the night feels heavier than my bones. Every heart beats like an echo, calling through a valley made of stone. I've been walking with my shadows, trying not to fall apart, but the sun
silence grows louder than the trembling of my heart. So I scream to the darkness, is there someone who can hear me still? I am lonely in the battle, fighting storms I never meant to feel. If there's a whisper in the wilderness, let it reach this broken soul of mine, 'cause I'm hurting, Lord. I need your light this time. Holding on to the memories of the days when hope was in my hands, but the nights have grown colder, and I'm scared who I am. I've been walking with my shadows, trying not to fall apart, but the silence grows louder than the trembling of my heart.
saya, dia itu pekerjaannya sangat baik, karirnya sangat baik, penghasilannya bagus, dan dia baru jadian sama cewek yang dia kejar dari 2 tahun yang lalu gitu. Wah, jadi sosial media itu menggambarkan tampaknya bahagia gitu ya, tampaknya, karena kita tahu apa yang muncul di sosial media itu kebanyakan nggak begitu keadaannya. Dan benar juga gitu, suatu hari si pemuda itu dia lagi murung banget duduk di dalam mobilnya dan dia lagi galau banget. Kenapa? Karena dia baru dapat assignment dari kantor, dari perusahaannya. Ya, dia ditugaskan di bagian promosi corporate gitu ya. Dan dia harus menaikkan engage dari sosial media corporate-nya dari 300 viewer jadi 5.000. Wah, dia seorang yang introvert, nggak pernah tahu namanya sosial media, tiba-tiba dia harus melakukan hal itu. Dia harus belajar digital marketing yang dia nggak tahu, terus hands on dengan TikTok, dengan YouTube, dengan IG dan segala macam. Lalu dia berpikir, bisa nggak ya saya mempelajari hal itu dengan cepat? Bisa nggak saya itu melakukan hal itu? Kalau saya gagal gimana? Kalau saya nggak bisa melakukan tugas dari perusahaan saya gimana? Kalau saya gagal, kan kemungkinan saya bisa dipecat nih. Dan kalau saya dipecat, bisa jadi si dia itu tinggalin saya itu, karena saya jobless kan. Itu. Nah, pikirannya terus bergumul, maju ke hal-hal yang aneh-aneh gitu ya, sampai dia itu capek sendiri. Padahal hal itu belum kejadian, gitu ya. Hal itu belum kejadian. Jadi yang dikasih oleh Tuhan, dengarkan ini. Kadang-kadang kita merasa capek bukan karena kita sedang menghadapi dunia, tetapi karena kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri, gitu ya. Kita belum menghadapi dunia, tapi kita sibuk dengan pikiran kita sendiri, sehingga kita jadi lelah. Gitu. Kadang kita ini suka begitu ya. Jadi belum kejadian sudah panik, terus belum gagal udah sedih, gitu kan. Terus belum juga melakukan hal itu, gitu. Udah mundur duluan gitu. Ada juga yang belum diet tapi udah takut kurus duluan. Gitu. Wah, jelek saya kalau kurus. Kita jadi suka pikiran hal itu ya. Nah, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita mengerti tentang kecemasan atau overthinking itu adalah yang pertama, kecemasan itu adalah imajinasi tanpa iman. Gak semua yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang benar. Gitu. Kadang-kadang di kepala kita tuh ngomong gini, semua orang kayaknya lagi ngomongin saya deh. Semua orang kayaknya lagi gak senang sama saya. Itu kepala kita berpikir begitu. Tapi mungkin pada kenyataannya, orang yang kita pikir lagi ngomongin kita, mungkin sedang overthinking sendiri gitu loh. Mereka sedang mikirin diri mereka sendiri gitu ya. Jadi mereka sibuk dengan diri mereka sendiri dan enggak pikirin kita sebenarnya. Dan bisa jadi juga orang yang kita pikir lagi ngomongin kita, itu dia juga berpikir sebaliknya. Dia juga berpikir bahwa kitanya yang lagi ngomongin dia itu. Jadi itu adalah imajinasi tanpa iman. Yang kedua, Tuhan itu tidak pernah panik, gitu ya. Ini tentang kecemasan kita. Kita selalu cemas, kita selalu panik, tapi Tuhan nggak pernah panik. Ilustrasinya ada anak yang naik mobil disetir oleh
papanya. Jadi setiap hari papanya mengantarkan anak ini ke sekolah, dari rumah ke sekolahnya. Mereka lewat jalan yang itu terus, sehingga ya secara spontan anak itu pasti udah hafal jalannya ya. Tiba-tiba suatu hari jalannya berubah. Anak ini ngeliat tuh, kok kita nggak lewat toko es krim yang biasa kita lewatin? Kok kita nggak lewat taman-taman yang biasa kita lewatin itu? Wah, ini jangan-jangan kita tersesat gitu kan? Anak itu jadi panik gitu. Papa, kita tersesat gitu. Kita nyasar. Tapi papanya diem aja. Kenapa? Karena papanya itu bisa nyetir, papanya tahu jalan, dan papanya saat itu pegang GPS. Gitu. Dan saat itu kenapa mereka tidak melewati jalan biasanya? Karena ayahnya tahu ada perbaikan jalan dari rumah ke sekolah anaknya, sehingga dia lewat jalan yang lain. Jadi dia tidak panik. Sementara anaknya mengira mereka tuh nyasar gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita, sebenarnya yang salah tuh bukan seperti tadi anak tadi berpikir, bukan jalannya yang salah, bukan kondisinya yang salah, bukan keadaannya yang salah, tapi kita yang tidak percaya pada orang yang memegang kemudi dari kehidupan kita. Poin ketiga adalah kita punya cara keluar dari overthinking ini atau kecemasan. Yang pertama, ya, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bicara sama Tuhan, gitu ya. Bicara sama Tuhan, jangan bicara sama diri sendiri. Kenapa? Karena kita tahu musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Yang kedua, ganti perspektif kamu yang selalu mengatakan bagaimana kalau. Kalau kita sering bilang, bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau aku nggak berharga gitu ya? Boleh kita ganti, kalau saya gagal, saya tahu ada Tuhan yang menjaga saya. Bagaimana kalau saya nggak berharga? Kita ganti. Meskipun dunia bilang saya nggak berharga, tapi saya berharga di mata Tuhan. Untuk bisa mencapai atau memasuki 2 way out ini, kita nggak bisa serta-merta untuk melakukan hal itu kalau kita masih dengan isi kepala kita sendiri yang sangat sibuk gitu ya. Jadi untuk bisa masuk, bicara ke Tuhan, bisa mengganti perspektif kita dengan baik gitu ya, kita harus melatih hati kita untuk diam. Tuh. Karena jujur ya, kadang masalah kita itu bukan kurang solusi. Masalah kita itu tidak bisa terselesaikan bukan karena kurang solusi, tetapi karena kita kebanyakan simulasi di kepala gitu. Kepala kita terlalu berisik sehingga kita jadi galau mau ke sana atau ke sini. Ya. Supaya kita memahami hal ini, saya akan praktekkan satu hal supaya teman-teman yang bisa mengerti maksud dari kenapa hati kita harus kita latih untuk diam gitu ya. Sebelum kita bisa bicara sama Tuhan, sebelum kita bisa masuk hadiratnya, sebelum kita bisa mencapai perspektif yang berbeda, yaitu perspektifnya Tuhan. Saya akan praktekkan satu hal, semoga ini bisa memperjelas. Jadi di sini ada gelas yang melambangkan kehidupan kita, dan ada satu hal yang, ada satu masalah yang, ada satu masalah atau keadaan yang ada dalam kehidupan kita gitu ya. Dan kondisi itu kadang membingungkan kita. Kondisi itu kadang sangat membuat kita berpikir ini benar atau enggak ya. Tuh. Jadi tadinya kita firm gitu. Tadinya kita kita tidak mempermasalahkan hal itu, tapi tiba-tiba ada pemikiran kita yang kita
kayaknya nggak gini, kayaknya nggak gitu gitu ya, sehingga ini mulai bergoyang gitu kan, sehingga akhirnya mulai keluar itu. Ini yang membuat kehidupan kita jadi bermasalah, gitu ya. Akhirnya mulai keluar, dan itu mengalir kemana-mana. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu sebabnya kita harus melatih hati kita untuk diam, karena kalau kita tidak diam, ya, bukan masalah airnya itu, airnya nggak salah, tapi tangannya banyak drama gitu kan. Jadi kalau hati kita, pikiran kita banyak drama, hati kita tuh nggak bisa diam gitu. Jadi harus diam, kita harus melatih hati kita untuk diam, sehingga kita bisa masuk ke dalam komunikasi kita dengan Tuhan. Dari hal ini ada pesan buat yang geng semua. Masalah kita sering kali itu bukan sebesar yang kita pikirkan, gitu ya. Tapi hati kita yang terlalu shaky, hati kita yang terlalu gemetar, sehingga kita nggak tahu arah tujuan sebenarnya. Jadi pada saat ini saya mau ajak yang geng semua, teman-teman semua, untuk mari kita bisa mengambil waktu saat ini untuk kita berlatih untuk diam sesaat. Buat kamu yang ada di luar sana yang mungkin sedang dalam kegalauan, kamu sedang dalam kekecewaan, dalam luka hati, mari saat ini kita menutup mata, tutup mata kita semua, ambil nafas, keluarkan, ambil nafas, keluarkan, buat hatimu tenang. Pada saat ini mungkin masalahmu belum selesai, tagihanmu masih ada, hutangmu masih harus dibayar, orang tuamu masih ribut untuk mau cerai mungkin, dan ketidakpastian dalam hidupmu masih ada. Tapi dengar ini baik-baik, Tuhan menunggu hatimu tenang, baru Dia bisa memberi kedamaian. Tuhan menunggu hatimu tenang, baru Dia bisa memberi kedamaian. Jadi latih hatimu terus setiap hari, latih hatimu terus setiap hari untuk tenang, untuk diam, seperti yang tadi kita sudah lakukan. Dan itu bisa membantu kita untuk healing, bisa membantu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, menemukan Tuhan, membantu kita untuk melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Dan percayalah, kalau kamu harus mencoba, kalau kamu setiap hari overthinking gitu ya, dalam kehidupanmu, coba mulai sekarang healing, melakukan pelatihan hatimu, dan bayangkan kalau kamu mulai overtrusting ke Tuhan, sesuatu akan berubah dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya Eva Saragi. Saya akan menyaksikan tentang kehidupan masa lalu saya, di mana saya dulu pernah menjadi seorang Kristen dari kecil. Dari kecil sampai saya dewasa, saya sudah mengikut Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tengah perjalanan kehidupan rohani saya pernah merasakan sesuatu hal yang membuat saya sangat-sangat kecewa. Padahal dulu saya itu paling rajin beribadah, bahkan sampai dari hari Senin sampai Minggu saya selalu beribadah
dan saya mengikuti setiap kegiatan-kegiatan rohani. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya sangat-sangat kecewa gitu ya. Dan akhirnya sesuatu hal masalah yang membuat saya kecewa adalah masalah kehidupan rumah tangga saya, dan akhirnya saya meninggalkan Tuhan Yesus. Saya pernah meninggalkan Tuhan Yesus pada saat itu. Akhirnya saya ikut aktif di dalam kegiatan kerohanian, di dalam kegiatan organisasi. Saya ikut aktif di dalam organisasi, dan di mana saya mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. Bapak Ibu tahu di mana organisasi itu banyak hal-hal yang ya artinya kita banyak kegiatan yang sedikit duniawi ya. Ada kita happy-happy gitu ya, nyanyi dangdut, dan juga sempat saya pernah saking saya gelisah di dalam kehidupan saya sempat minum. Akhirnya saya pernah mabuk. Saya mengikuti kegiatan-kegiatan secara dunia itu, memang saya sempat mengikuti kegiatan yang membuat saya jadi mabuk gitu, karena saya minum waktu itu ya Bapak Ibu. Tapi apa Bapak Ibu yang terjadi? Tuhan begitu sayang sama saya. Akhirnya di saat saya sangat aktif di organisasi, Tuhan menegur saya, Tuhan menemplak saya. Saya akhirnya tabrakan Bapak Ibu. Saya terjadi tabrakan motor beradu banteng, dan akhirnya kaki saya yang sebelah kiri patah dan tangan saya yang sebelah kanan juga patah. Beberapa tahun setelah kejadian ini, saya merenungkan kehidupan saya Bapak Ibu. Tuhan mengingatkan saya di Efesus 4 ayat 30, di mana jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Begitu saya kejadian tabrakan itu, Tuhan mengingatkan saya jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Akhirnya saya langsung takut sama Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, saya berdoa kepada Tuhan. Saya berusaha untuk memperbaiki kehidupan saya yang lalu, dan akhirnya saya mengingat firman itu, saya kembali lagi, saya melayani Tuhan. Akhirnya saya bangkit kembali di dalam kehidupan saya gitu. Bapak Ibu yang terkasih, di saat saya kejadian itu, saya benar-benar artinya merasa bagaimana gitu kehidupan sendiri saya itu ya. Terus kedua kali saya tabrakan lagi Bapak Ibu. Saya ditabrak truk di Parung Bogor. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Dua kali saya tabrakan tidak ada yang cacat. Artinya maksudnya bukan cacat, tidak ada yang luka gitu, dan tidak ada yang berdarah gitu. Itu benar-benar Tuhan begitu sayang sama saya, sehingga saya mengalami hal yang luar biasa ya, mengalami pemulihan terjadi dalam hidup saya. Tuhan memperbaiki kehidupan saya yang rusak, Tuhan memperbaiki kehidupan saya yang masa lalu, dan saya akhirnya begitu sangat merasakan sukacita. Dan berapa lama kemudian saya berusaha untuk melayani Tuhan kembali Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus senantiasa percaya Yesus itu baik dan sangat baik. Puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah Bapak Ibu juga boleh mengalami cinta kasih Tuhan dan pemulihan di dalam kehidupan Bapak Ibu terjadi. Saat badai datang menerpa
nyata, namun ku tahu kau bersamaku. Pegang tanganku Tuhan, walau ku tak melihat jalan, ku percaya kuasa-Mu nyata. Aku tetap kuat di tengah badai, sebab Engkau ada di sisiku. Takkan ku goyah, takkan ku takut, janji-Mu teguh selamanya. Engkaulah perlindunganku, pengharapanku Tuhan selamanya. Tengah gelap dan air mata, harapan seakan sinar, tapi kasih-Mu tak pernah gagal. Engkau tetap setia, walau ku tak Melihat jalan, ku percaya kuasa-Mu nyata. Aku tetap kuat di tengah badai, sebab Engkau ada di sisiku. Takkan ku goyah, takkan ku takut, janji-Mu teguh selamanya. Engkaulah perlindunganku, pengharapanku Tuhan selamanya. Kadang kita bukan capek karena hidup, tapi capek karena pikiran kita sendiri. Kecemasan kita bukan karena kondisinya yang salah, tapi kita gak percaya pada yang pegang kemudi hidup kita. Berani sembuh bareng. Bukan sendirian. Yuk subscribe ke channel Stand Up Healing. Temukan video yang menguatkan, cerita yang memulihkan, dan join komunitas healing yang saling menolong.
Bagikan kisah kamu sembuh dari luka ke Stand Up Healing karena cerita kamu layak didengar dan pemulihan itu mungkin.